صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Al-Naqobah. Sama-sama kita hormati Ketua Pembina, Ketua Penasihat, seluruh pengurus serta jamaah Majelis Al-Naqobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa mandi sendiri sebelum orang lain memandikan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa pergi ke masjid sendiri untuk sholat berjamaah sebelum orang lain yang menggotong kita untuk pergi ke masjid untuk disolatkan di depan imam. Kita masih bersyukur sholat masih dapat di belakang imam sebelum kita sholat di depan imam. Salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, sebagai contoh suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Naqobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat Nabi dipandu oleh Ketua Umum Majelis Al-Naqobah Bapak Hana Yohan. Dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرْمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى مَقَاصِدَنَا
Saudara-saudaraku yang yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama fokuskan seluruh jiwa raga kita, seluruh kemampuan kita, akal dan pikiran kita guna mendengarkan penjelasan hadis mulia hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Cuma sudah tentu tanda-tanda ini belum tentu bisa dipahami oleh kita, karena dianggap biasa-biasa saja. Padahal sudah tentu tanda-tanda ini mestinya menjadi pelajaran buat kita, karena walaupun tidak kiamat, kita akan kiamat duluan. Artinya ada kematian. Tapi paling tidak Rasulullah memberikan beberapa isyarat kaitannya dengan kiamat ini, karena memang kiamat ini adalah kejadian yang luar biasa. Tapi sebagian juga memang tidak meyakini kalau kiamat ini akan terjadi. Apa kata Rasulullah? Min asyrati sa'ah ayyamura rajul fil masjid wa yusalli fi rak'atain wa la yusallima rajul ila alaman ya'rif wa yubridas sabi asy-syaikh. Di antaranya adalah ketika seseorang masuk ke masjid tapi tidak sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Maka itu tanda kiamat sudah dekat. Itu kalau orang datang ke masjid aja tidak sholat 2 rakaat, itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi orang enggak ke masjid. Artinya masjid ini merupakan satu indikasi seberapa orang bisa hadir ke masjid. Tapi begitu dia sudah hadir ke masjid juga dia tidak tahu kalau masuk ke masjid itu seharusnya dia sholat sunat 2 rakaat yang disebut tahiyatul masjid. Tapi kalaupun tidak sholat kan biasa-biasa saja. Ini seperti contohnya terlalu remeh. Tapi tanda-tanda inilah yang bisa kita lihat hubungan manusia dengan masjid. Tahiyatul masjid itu artinya apa? Memuliakan masjid. Jadi kalau saja orang sudah tidak memuliakan masjid, padahal dia sudah datang ke masjid, berarti ada masalah. Sekarang orang yang tidak tertarik ke masjid, padahal masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu adalah rumah orang yang bertakwa. Siapa yang memuliakan masjid berarti dia memuliakan Allah. Kalau dia tidak memuliakan masjid berarti tidak memuliakan Allah. Maka masjid ini menjadi ukuran seberapa kita memuliakannya, sehingga ketika kita memuliakan masjid itu adalah berarti memuliakan Allah. Mengagungkan Allah berarti mengagungkan masjid. Mengagungkan masjid berarti mengagungkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila mana lelaki tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang kenal. Jadi ketika kita ketemu dengan orang lain,
mestinya kita mengucapkan salam. Tapi di sini dia mengucapkan salam kepada orang yang kenal saja. Padahal mengucapkan salam itu tidak hanya kepada orang yang kenal. Dan yang kenal saja belum tentu mengucapkan salam. Masya Allah. Ya. Indikasi-indikasi ini artinya supaya kita ini berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena bagaimanapun kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu akan tercermin kepada diri kita ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Maka ketika orang ketemu dengan orang lain, dia kenal, tidak mengucapkan salam, itu sudah masalah. Mengucapkan salam kepada yang kenal saja itu masih masalah juga. Karena kita harus juga mengucapkan salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kita kenal, ya, kita mengucapkan salam. Juga kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal. Karena ifsa'us salam, menghidupkan salam itu adalah bagian dari hakul muslim alal muslim sittun. Di antaranya adalah ifsa'us salam. Ketika kita ketemu satu dengan yang lain, kita mengucapkan salam. Yang ketiga, bila anak kecil menjadikan orang yang sudah tua sebagai pesuruh untuk keperluannya. Jadi bahasanya tuan jadi budak. Ya. Ini model sekarang ini, hidup ini adalah, ya makanya kan seringkali antum juga di WA seringkali mengucapkan akhlak. Sudah tentu akhlak dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita memahami akhlak kalau ilmunya enggak tahu. Nah, 3 indikasi inilah, ya, bagaimana masjid sebagai satu tempat yang mulia, maka kemuliaan kita juga bisa diukur dengan masjid. Karena tempat yang terbaik itu adalah masjid. Tempat yang terburuk adalah pasar. Orang kalau di pasar senang. Ada nggak di pasar orang yang sebentar? Nggak ada. Bahkan yang mau belanja aja datangnya duluan, pulangnya belakangan. Ya. Jadi ini ukuran kemanusiaan. Ya. Maka budaya ke masjid ini menjadi bagian yang penting. Ya. Saya juga tidak tahu. Ya. Kemarin ketika saya ke Dubai itu datang ke masjid yang dibuat sedemikian rupa, tapi masjid itu ternyata lebih digunakan untuk sebagai jalan-jalan aja. Ya, wisata. Jadi masuk ke masjid itu luar biasa, seperti masuk ke bagian imigrasi, daftar dulu. Ya. Kemudian melalui toko-toko yang kita harus belanja, baru nyampe ke masjid. Masya Allah, masjidnya luar biasa. Saya tidak tahu, ini lebih dasar tanda-tanda kiamatnya, ya. Jadi saya lihat masjid itu ya hanya sebagai apa? Sebagai tempat wisata. Ya. Karena lebih mewah. Masjidnya mewah, kemudian tempat belanjanya lebih mewah. Dan betul-betul masuk itu ya daftar dulu, kemudian diperiksa dulu. Seperti di imigrasi aja gitu. Ya. Faktanya begitu, ya. Faktanya seperti itu. Ya. Artinya apa? Masjid yang sebetulnya harus dijadikan tempat yang merdeka,
Tapi ternyata masjid itu sendiri tidak menjadi tempat yang merdeka. Kemudian diantaranya adalah kalau khutbah di masjid yang di Dubai itu adalah teks khutbahnya sudah dari negara. Jadi yang namanya politik, ya, yang namanya ngingetin negara atau kritik negara nggak ada. Makanya akhirnya ternyata paling enak di Indonesia dah. Iya. Ya walaupun ya hidupnya sekemampuan kita. Memang di sana ya enak. Semua kehidupan sudah dijamin. Semua gratis dan lain sebagainya. Ya. Mobil nggak ada yang jelek. Ya. Semua saya dijemput saja tuh sampai pakai mobil mewah. Artinya dunia ini luar biasa. Sehingga akhirnya saya bisa menyimpulkan, teman-teman sekalian, hidup di dunia ini adalah begitu indah. Ada hotel yang satu malamnya 200 juta, bayangin, satu malam. 200 juta. Saya ngebayangin di dalamnya ada apa. Saya yakin kalau kita masuk begitu pulang pasti pingsan karena 200 juta hilang. Negara sudah sedemikian rupa. Yang menarik Dubai itu adalah saya datang ke sana itu adalah seminar bahasa Arab. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya saya lihat dari toko ke toko tidak ada yang bicara bahasa Arab, rata-rata bahasa Inggris. Nggak nyambung. Jadi ngomong Inggris itu lebih gengsi ya kira-kira. Ya. Padahal di situ ada Markazul Lughah Al-Arabiyah. Ada pusat bahasa Arab. Ya. Jadi memang luar biasa, negerinya luar biasa, ya. Keistimewaannya luar biasa. Penduduk aslinya cuma 1 juta lebih banyak penduduk luar Dubai, yaitu penduduknya IPB, India, Pakistan dengan satu lagi apa B itu ya? Bangladesh mungkin. Ya, itu gambarannya. Ya. Artinya, ya sisi lain mungkin antum belum tentu bisa sempat datang ke tempat-tempat yang istimewa. Memang harus ada beberapa hal yang dimiliki, terutama adalah bahasa. Ya siapkanlah anak cucu kita, kalaupun kita tidak menikmati. Ya. Ada beberapa mahasiswa yang memang mendapatkan beasiswa. Semua sudah terpenuhi. Bahkan uang jajannya lebih besar daripada gaji UMR di kita. Masya Allah. Sehingga mereka punya mobil, ya, karena uangnya begitu. Tapi memang disiplinnya luar biasa. Ketika menikmati kehidupan yang seperti itu, ya, maka kembali saja kepada kita. Saya merasakan negeri kita ini indah, insya Allah. Ya, tinggal bagaimana sudah tentu ada. Kenapa Allah ciptakan Indonesia seperti ini, lalu rakyatnya seperti ini, pemimpinnya seperti ini, gitu ya. Ya, di negara lain pemerintahannya seperti ini, rakyatnya seperti ini, dan begitu. Itu semua kan kehendak Allah. Ya. Mungkin antum kalau boleh milih mau jadi orang mana? Orang sini aja ya. Itulah kehidupan. Maka kembali kepada apa yang saya sampaikan kaitannya dengan masjid. Ya. Muliakanlah masjid, maka insya Allah kita akan mulia. Ya. Jadikanlah masjid untuk kita memuliakannya. Karena bagaimanapun kemuliaan seseorang itu bukan karena kehidupan, kemewahan dan lain sebagainya. Tapi kemuliaan kita itu adalah kemuliaan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya.
kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah kenikmatan yang sangat sementara. Ada kisah, ya. Ada kisah teman saya itu jadi di kedutaan lah kerjanya. Memang duitnya banyak, ya, duitnya banyak. Sudah punya cucu, tapi untuk kembali ke Indonesia ini berat. Karena dunianya sudah asyik. Jadi setelah menikmati dunia yang begitu luar biasa, jaminan hidup kerja, ya, di kedutaan atau di tempat-tempat lain, kembali ke Indonesia ini berat. Membayangkan nggak mungkin dapat duit sekian, ya. Padahal dia adalah orang yang luar biasa. Mestinya kalau bahasa teman-teman, ya separuh aja dunia dapat, ente pulang jadi kiai selesai. Cuma ternyata dunia ini bikin asyik. Ya. Itu gambarannya. Ya. Jadi teman-teman saya juga tidak tahu anak-anak Gontor itu di mana aja ada. Di Konjen ada, di kedutaan ada. Ya. Artinya ketika kita memiliki ilmu, kita bisa kemana saja. Cuma tadi karena kita hidup di negara lain, nikmat di negara lain dengan dunia yang luar biasa, tapi kembali ke negeri ini begitu berat. Karena ada hadis menyatakan sebaik-baik rezeki itu adalah di negeri sendiri. Senikmat-nikmatnya rezeki mencari harta di negeri sendiri. Ya. Kalau di negeri orang seenak-enaknya tetap kurang enak. Negeri sendiri ini saya tidak tahu. Kalau ini ada teman-teman dari Padang, enakan di Padang apa enakan di Tangerang kira-kira gitu. Saya tidak tahu gitu. Ya. Nah, kata orang Padang enakan di Padang juga ya. Nah, tapi nggak kembali ke Padang, gimana? Seperti itulah contohnya, ya. Kata orang Padang, tetap enakan di Padang Ustadz, tapi dia adanya di Tangerang gitu. Kira-kira gitu ya. Sama juga dengan orang-orang Indonesia itu, tetap enakan di Indonesia Ustadz. Tapi kenapa ente nggak pulang-pulang? Nah, ini gambarannya saja, ya. Maka bagaimanapun, kalau kiai saya mengatakan, pi'ai ardin tato' fa'anta mas'ulun an islamiha. Di mana saja kaki kamu bergerak, kamu tanggung jawab tentang keislaman di tempat itu. Maka antum-antum yang tinggal di sini, ya, jadikan tempat ini adalah tempat menghidupkan ajaran-ajaran Islam. Ya. Jangan sekadar hidup, hanya hidup. Nah, maka jadikanlah Aqobah ini sebagai satu model. Ada taklim, ya, ada gerakan sosial, ada gerakan apapun sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Islam di tempat kita. Ini di belakang itu ada dus-dus itu, ya, itu adalah sembako yang akan dibagikan oleh ibu-ibu majlis taklim yang ada di Baitul Hikam. Ya. Itu kalau tidak salah anggarannya sampai 20 juta, Pak. Saya nggak tahu ibu-ibu itu ngambilin duit bapak-bapaknya kali ya. Ya. Ini hampir berapa anggarannya, saya tanya istri, ada 20 juta kan. Ya. Artinya ada gerakan. Ya. Ada kumpulan. Yang kumpulan ini berjalan setiap tahun, ya. Sudah tentu kalau ini kerjasama dengan Baitul Hikam, dari TK, anak-anak TK dan anak-anak TPA, dan dari ibu-ibu. Anggarannya kemarin 20 juta. Maksud saya adalah bahwa gerakan kita yang ada di majlis taklim ini adalah bukan sekedar kumpul membicarakan ilmu, tapi menggerakkan ilmu, mengamalkan ilmu. Karena bagaimanapun kenikmatan setiap diri kita berbeda-beda. Makanya dari beberapa kumpulan ibu-ibu tadi, ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, dan begitu berikutnya. Terkumpullah kurang lebih 20 juta. Ini gambaran, ya. Gambaran bagaimana
hubungan kemanusiaan terhadap peradaban yang ada, maka jadikanlah hidup ini menguatkan kebersamaan. Bapak dan sekalian, kita tidak bisa berjalan sendiri walaupun duit kita banyak, ya, duit kita banyak, kita nggak bisa berjalan sendiri. Tapi duit kita sedikit, kalau bersama-sama menjadi banyak. Ini sudah berjalan beberapa tahun majlis talim ibu-ibu yang ada di Baitul Hikam. Manibtulia fasabara wa utiya fasyakara wa dulima faghfara wa dolama fastaghfara ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang diuji oleh Allah lalu dia sabar, hidup ini tidak lepas dari ujian. Bapak punya masalah nggak dalam hidup ini? Punya, pasti punya, ya. Cuma kadang-kadang yang mestinya masalah tidak masalah, yang mestinya tidak masalah jadi masalah. Nah, itu cuma petukar saja. Pastikan kita ada masalah. Contoh, ya, terlambat datang ke masjid itu masalah nggak? Masalah. Ya. Tapi bagi orang nggak ke masjid nggak masalah, bisa juga, nah, gitu kan ya? Ya. Maka jadikan masalah ini adalah masalah soal pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak merasa dekat dengan Allah, ya, itu berarti masalah. Jangan hanya masalah ini dari sisi apa? Dari sisi ekonomi. Nggak punya duit masalah. Nggak berjamaah nggak masalah. Nah ini gitu ya. Nggak hadir ke majelis talim nggak masalah. Nah, ini ya, gitu ya. Ketika kita diuji oleh Allah pasobaro wa utiya pasyakaro, maka ketika diberi oleh Allah kita bersyukur. Allah berikan kesempatan kepada kita hadir di majelis ini, ya. Ini pemberian Allah yang luar biasa. Datang ke majelis talim ini lebih berat ketimbang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Apa buktinya? Ketika orang habis sholat berjamaah lalu ada ta'lim, antara yang sholat berjamaah dengan yang ikut ta'lim lebih banyak mana? Lebih banyak yang sholat berjamaah, yang lainnya kabur. Ya. Makanya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Jangan hanya lihat dari sisi materi. Bisa sholat berjamaah, bisa hadir majelis taklim, ya. Ini adalah hal yang luar biasa. Wadulima faghfara. Ya. Ketika kita dizolimi, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ini negara kaya katanya kan, karena kita belum merasakan menikmati. Teorinya sudah ada, kata Mahfud MD, kalau semua dikelola dengan baik, setiap orang ini dapat 20 juta sebulan. Masya Allah. Ya, kalau dikelola dengan baik. Tapi kita dapat nggak? Nggak dapat. Mudah-mudahan ini diampuni dosa-dosa kita. Karena kita didolimi. Cuma masalah didoliminya pada depan sih. Iya, dibohonginnya pada demen. Dikasih sembako sekali buat milih pemimpin dianggap aman. Berikutnya diperes, seneng banget. Ya. Jadi mudah-mudahan lah kita ini termasuk orang-orang yang didolimi tapi kita sabar. Sehingga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa dhalama fastaghfara ulaika lahumul aman. Lalu
ketika kita menyadari didolimi dan terus kita beristighfar, maka kita termasuk orang-orang yang aman dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun hidup ini, ya, hidup ini sudah Allah siapkan. Kehidupan kita ini sudah Allah siapkan. Cuma memang sudah tentu antara yang mengatur dan diatur ini seperti apa. Ya. Karena negeri ini kan harus ada yang mimpin. Nah, ketika kita mensyukuri, maka di Indonesia ini harus betul-betul kita kuat tahan banting. Kalau kata MH Ainun Najib, orang Indonesia ini baik-baik betul. Dia ditinggal di gunung saja ya udah asyik, nggak pernah ditengok sama pemerintah, kira-kira gitu ya. Masih kuat nggak orang Indonesia? Masih kuat. Maka jadi pemimpin negeri ini enak sekali, ya, nikmat sekali. Cuma masalahnya sadar enggak kalau sedang didolimi, ya. Maksud saya begini, ketika kita menyadari kita didolimi, ada kekuatan yang lebih menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya Allah akan memperlihatkan kenikmatan seseorang dengan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika terjadi banjir, saya nggak tahu di Aceh, di Padang apa di mana itu, rumahnya tidak terkena air, tidak tergusur, tanamannya tidak tergusur juga. Ternyata dia adalah orang yang memang dekat kepada Allah. Hidupnya biasa-biasa saja, tapi rumah yang mewah digusur oleh banjir. Tapi rumah yang biasa-biasa saja dan dia bertani di samping rumahnya tidak terkena oleh banjir yang begitu besar. Ternyata memang sandaran yang harus kita jadikan adalah hanya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mungkin bahasa yang kurang enak didengar, ya kita memang miskin tapi rasanya menikmati hidup, ya sudah, nikmati saja sudah. Ya, dibohongin oleh pejabat kira-kira ya enggak apa-apa. Ya, andaikan itu terjadi. Maka majelis ini mudah-mudahan bisa kita jadikan untuk apa? Untuk supaya kita merasa dekat dengan Allah. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah dan sudah tentu Allah sudah menyatakan dekat, fa inni qarib. Maka dekat kita dengan Allah adalah dengan terus berupaya. Saya menggunakan istilah menghidupkan sunnah Rasul. Karena tidak sekedar melakukan. Sholat itu kita lakukan, ya. Orang yang sholat di rumah boleh kan? Boleh. Sholat zuhur jam 2 boleh? Boleh. Tapi jadikanlah amaliyah kita ini ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah artinya menghidupkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul. Hadir ke majelis taklim ini adalah ihya'us sunnah. Ya. Makanya ada majelis Rasulullah. Ada satu pesan yang luar biasa. Liyubaligh asyahid minkum al-ghaib. Supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi kalau Bapak tidak hadir ke majelis ini, ya, nanti lihat aja ini apa yang dilakukan oleh para mayadi. Nggak usah dijelaskan sama antum. Sekarang udah canggih, ya. Kalau antum nggak hadir, ya, nah, lihat saja yang dilakukan oleh para mayadi. Karena sebetulnya memang orang tidak hadir kenapa? Banyak alasannya. Pada zaman sahabat orang tidak hadir karena dia sendiri mungkin
sedang pergi keluar karena usahanya. Sehingga begitu dia datang, yang hadir nanti menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Maka kita ini, antum yang hadir di majelis ini, dalam beberapa kesempatan di samping saling mengingatkan, yang gak hadir dikasih tahu. Sehingga ilmu ini terus bergulir. Ya. Maka setiap antum ini adalah menyampaikan kebaikan. Jangan sampai kebaikan yang ada, yang antum dapatkan, tidak disampaikan kepada yang lain. Karena kalau antum pegangin sendiri, itu benar, tapi pahalanya berbeda. Jadikanlah apa yang antum sudah dapatkan, itu sampaikan kepada orang lain. Ya. Supaya apa? Supaya ilmunya bertambah, pahalanya juga bertambah. Karena ketika orang menyampaikan kebaikan, dalam riwayat yang lain itu adalah mu'allim. Mu'allim itu apa? Mu'allim itu guru. Secara spesifik. Ya. Guru itu selalu diminta ampunannya oleh siapa? Oleh seluruh makhluk, termasuk ikan dan binatang yang ada di laut. Mereka beristighfar untuk orang yang menyampaikan kebaikan. Di dalam hadis ini saya lihat lebih umum ini. Mu'allimul khair yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hitan fil bihar. Orang yang mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Kalimatnya memang mu'allim, tapi saya tidak membatasi ini hanya buat ustadz saja. Antum yang sudah tahu kebaikan, sampaikan kebaikan itu kepada yang lain. Ya. Status antum ini sudah menjadi mu'allim. Sudah bisa menyampaikan kebaikan yang pernah didapatkan ketika hadir di majelis atau dari mana saja. Ketika antum menyampaikan itu, yastaghfiru lahu kulla syai'in, maka segala sesuatu memintakan ampunan baginya. Jadi ketika kita senang menyampaikan kebaikan, karena kita mendapatkan kebaikan dari mana saja, termasuk dari majelis ini, seluruhnya yastaghfiru kulla syai', segala sesuatu itu memintakan ampunan untuk orang yang menyampaikan kebaikan. Hatta al-hitan fil bihar, sampai ikan-ikan yang di laut itu, mereka juga meminta ampun untuk orang yang menyampaikan kebaikan. Maka teman-teman sekalian, senangkanlah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya. Apa yang antum dapatkan di sini, ya makanya kadang-kadang sering-sering ngopi juga boleh. Ngopi bersama. Ente tahu nggak apa yang disampaikan Ustadz tadi? Nah, kira-kira gitu ya. Karena ada yang ingat, ada yang enggak kan? Nah, mungkin dengan mengulangi, dan kita memang mau menyampaikan kebaikan, Masya Allah, seluruh makhluk ini meminta ampun untuk dosa-dosa kita. Termasuk ikan yang ada di laut. Masya Allah, ikan itu di laut seberapa banyak. Yang kita takutkan justru keburukan disampaikan kepada yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini yang saya sampaikan, sudah jam 6 ini. Ya. Bahwa masjid tempat yang mulia. Jadikanlah, saya sering menyampaikan dua tempat. Satu masjid, dua majelis taklim. Tapi tidak hanya di majelis taklim, tidak hanya di masjid, harus juga menyebar keluar masjid. Nah, jadi ada pembagian sembako ini dalam rangka apa? Menghidupkan di dalam majelis, cahayanya keluar majelis. Menghidupkan masjid, cahayanya keluar dari masjid. Bukan hanya masjid, masjidnya sudah baik, majelis taklimnya sudah baik, tapi bagaimana kita yang masuk kedua tempat ini
juga menyampaikan kebaikan-kebaikan di luar tempat yang baik tadi. Ya. Kemudian kaitannya dengan apa yang menjadi kemuliaan masjid, sudah tentu kita menikmati masjid. Jangan sampai masuk ke dalam masjid tidak tahiyatul masjid. Jadi yang begini, kalau antum datang ke masjid tidak tahiyatul masjid, karena memang timernya tinggal 1 menit. Bagaimana? Jangan dipaksakan sholat. Nggak usah. Ya, antum membaca sholawat atau membaca tahlil atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena mau ngamalin hadis tadi itu, padahal timernya 1 menit. Tenang aja, ya. Baca subhanallah walhamdulillah atau tahlil, memuji Allah. Itu apa namanya? Kompensasi. Ya. Yang jelas masuk ke dalam masjid ini kita memuliakan masjid. Ketika kita memuliakan sesuatu berarti kita sudah memuliakan diri kita. Karena nggak ada, Pak, orang yang mulia nanti hanya akan hadir memuliakan orang lain. Ketika orang itu dia tidak memuliakan orang lain, berarti dirinya tidak mulia. Jadi kembali kepada kita, ya. Seberapa kita memuliakan orang lain, sebetulnya memuliakan diri kita sendiri. Kalau Allah menyatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sebetulnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, sebetulnya bukan kepada orang lain kebaikan itu. Kebaikan itu kepada diri kita. Orang yang pelit, ya, dia tidak akan memberi. Karena memang dia punya jiwa pelit. Ketika orang yang memberi, maka dia adalah orang yang punya sikap memberi. Maka apa yang keluar dari diri kita, itulah diri kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, itulah nilai diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sudah tentu, ya, menjelang Ramadan ini, ya, kita siapkan apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, di antaranya kalau tidak salah program di Aqobah ini adalah memberikan buka puasa takjil. Saya tidak tahu bagaimana Bapak mempersiapkan nanti, kalau nggak salah bahasanya 1 paket sekian, ya. Nanti ada tim Hamas biasanya itu bergerak, ya, lebih menghidupkan, sekali lagi menghidupkan sunnah. Ya, niatkan saja dulu apa yang bisa Bapak berikan nanti kepada tim Hamas yang akan memberikan takjil dan lain sebagainya, termasuk biasanya kita menghidupkan 10 hari terakhir di Masjid Al-Ittihad ini, kita mengadakan i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf yang hadir di masjid itu kebanyakannya orang-orang Aqobah memang. Ya karena kita gerakkan, ya, karena kita ajak, ya. Jadi ya tinggal tergantung bapak-bapak nanti mau bergabung di mana, dan atau sekali-kali kita mau i'tikaf di mana gitu, cari masjid yang enak, apalagi dapat makan, dapat sahur, masya Allah. Ya, yang jelas kita hidupkan Ramadan, ya, insya Allah Allah memberikan segala kebaikan dan keberkahan kepada kita. Kita niatkan nanti malam nisfu Sa'ban, ya, kita hidupkan nisfu Sa'ban. Kebiasaan di kita adalah dengan sholat. Jadi kalau sholat nisfu Sa'ban itu memang masih khilaf. Tapi saya lebih meyakini habis sholat ba'diyah maghrib, ya, sholat mutlak aja, nggak usah sholat nisfu Sa'ban. Kalau memang antum belum yakin nisfu Sa'ban, saya juga belum yakin sih nisfu Sa'ban, ya. Tapi baik sholat sunat saja 2 rakaat, ya, yaitu sholat mutlak. Biasanya kita dilanjutkan dengan Yasin 3 kali. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kalau ditanya dalilnya ada nggak? Nggak ada. Rasul nggak baca Yasin, Rasul. Ya,
Tapi Rasul hanya memerintahkan supaya malam nisfu Sa'ban itu dihidupkan dengan banyak memuji Allah. Yasin itu satu media saja. Jadi kalau antum tidak yakin sama Yasin, tidak usah. Ya, mau baca apa silahkan, Bo. Yang jelas pada malam hari itu kita banyak beristighfar, kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Wasilahnya, kebiasaan sebut saja di sini adalah dengan membaca Yasin. Memang ulama ada membuat tuntunan itu. Tapi kalau antum ditanya, apakah Rasulullah menggunakan itu, mana dalilnya? Nggak akan ketemu. Nggak ada dalilnya. Lalu nggak ada dalilnya, nggak boleh. Nah, itu masalahnya di situ. Ya, Yasin itu hanya media saja menghidupkan pada malam nisfu Sa'ban. Jadi nggak usah diperdebatkan. Karena ini sekarang modelnya kan begitu. Rasul tidak melakukan, kenapa dilakukan? Ya, ini agak berat memahaminya. Ya, tapi kita niatkan aja ihya'u nisfu Sa'ban malam itu. Coba kalau antum sekarang setelah maghrib mau ngapain? Mau ngapain? Iya kan? Karena ini malam sedikit istimewa, ya sudah. Apa antum mau akobang ngadain di sini sendiri? Ya, kalau ngadain di sini nanti ada makan malam. Gimana? Nanti panitia ada itu. Ya, tinggal yang masak siapa apa enggak. Jadi habis sholat isya berjamaah, habis sholat isya kita makan. Ya, nanti kembali kepada, nah nanti Haji Agus sampaikan kepada panitia itu. Gimana? Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dalam sekalian pengumuman habis ditambah dengan informasi para dari pemerintahan, dari kurang, dari perubahan, berbagai mudah-mudahan dari pengalaman atau pengetahuan untuk kita semua. Oleh karenanya sambil menunggu jeda dan sarapan pun bagi persiapan barangkali ada yang mau bertanya, maka silakan. Ya, silakan tadi. Waalaikumsalam. Ada orang yang sering memberi pertukaran. Setiap hari dia kalau maaf tindakan itu kalau dia datang mungkin, tapi dia sering nggak datang. Oh, misalnya nasihat lewat ini nggak melakukan. Naik dia naik. Bisa calon. Jadi dia merasa umur saya kalau PKM sering memberi kekuatan. Tapi berapa hari? 2 kali itu. Iya. Ya, memang kita pertama husnudzon dulu saja ya. Jadi lima taquluna mala taf'alun kabur maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Dosa besar buat kamu ngomong tapi kagak ngerjain. Memang ayatnya begitu ada. Tapi ketika orang menyampaikan kebaikan dan dia tidak melakukan kebaikan, kita husnudzon sajalah. Itu urusan dia dengan Allah, tapi kebaikan yang disampaikan oleh dia
Mudah-mudahan Allah pahamkan kita dan kita mudah mengamalkan. Karena begini riwayatnya. Ada seorang bapak pencuri, tapi anaknya nggak tahu kalau bapaknya pencuri. Kata bapaknya, kamu itu harus jadi orang baik. Kamu harus jadi orang taat. Yang ngomong siapa tadi? Pencuri. Ya kayak begitu. Jadi kalau kebaikan itu memang harus disampaikan oleh siapapun. Jadi kalau kita menggunakan dalil tadi kaburu maktan indallahi antakulu malatab alun. Jadi kalau kita mendengar begitu, ya lu ngomong doang. Ya. Sehingga yang dia sampaikan padahal itu kebenaran, kebaikan. Ya. Maka ketika kita mendengar seperti itu, ya, kita ambil saja kebaikannya. Ada istilah itu undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan engkau perhatikan siapa yang menyampaikan. Memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah kayak calo tuh, cipondo, orang pada naik dia kagak ikut. Ya, itu. Kan gitu kan ya? Calo mobil kan lu gitu ya. Cipondo, gitu kan? Mobil berangkat sudah penuh, dianya enggak ikut. Tapi kan kalau nggak ada calo juga kita nggak tahu mana yang mobil yang mau ke Cipondo. Ada manfaatnya juga itu ya. Nah, jadi tinggal sikap kita sekarang. Bagaimana ketika ada orang menyampaikan kebaikan, walaupun kita tahu, ya, walaupun kita tahu yang menyampaikan kebaikan ini tidak melakukannya, tutup mata kita di situ. Yang dibuka apanya? Telinganya aja yang dibuka, matanya kita tutup. Ya, seperti kita tidak tahu siapa orang ini. Ya. Makanya kan kalau di masyarakat ini rada susah. Ya, gua tahu lu gitu. Gua tahu kartunya, lu ngomong doang. Itu kan nggak mudah itu. Ya. Nah, makanya saya juga kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu yang merasa saya sudah lakukan, saya agak enak menyampaikannya. Tapi kalau belum melakukan berat. Ya. Kecuali di tempat yang lain dia tidak tahu siapa saya. Kalau di sini saya menyampaikan disaring dulu apa yang saya sampaikan itu. Kalaupun saya belum maksimal melakukannya, paling tidak saya pernah melakukan. Ya memang ini tidak gampang metode ini. Ya. Jadi kalau seorang guru itu ngajarin muridnya, ya, ngajarin muridnya itu kan dia tidak tahu bagaimana gurunya, tapi ilmunya tetap harus nyampe. Sebelum saya pergi haji, saya sampaikan tuh bagaimana ibadah haji. Padahal saya gak paham juga tuh. Bagaimana tawaf di Ka'bah, memulainya dari Hajar Aswad. Itu saya jelasin. Tapi ketika habis jelasin saya bingung, itu Hajar Aswad di mana posisinya? Ya. Wukuf di Arafah, begini. Ya. Saya jelasin wukuf di Arafah kayak gimana modelnya. Tapi setelah saya haji baru merasakan lebih nikmat. Ya. Makanya yang susah ngejelasin kan jelasin apa, Pak? Jelasin kematian karena yang ngomong belum punya pengalaman. Ya jadi Pak gitu aja ya. Ketika ada orang menyampaikan kebaikan dan kita kenal, mata kita tutup, telinga aja yang kita hidupkan. Karena bisa jadi yang disampaikan oleh orang itu akan Allah berikan kepada kita hikmah. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, ya. Dari orang yang soleh juga belum tentu kita bisa nangkap yang disampaikan. Bisa jadi orang yang seperti itu bisa menyampaikan kebaikan, maka tutup mata kita, buka hati kita dan telinga kita. Biar kebaikan tidak hilang begitu saja, ya. Walaupun kebaikan disampaikan oleh orang yang tidak menikmati kebaikan, tapi kita yang menerima kebaikan lebih menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian doa saya walaupun masih agak ini kami itu sampai di sini karena saat sudah siap. Kami mau nanti ada setelah atau sambil kami programnya yuk sama-sama berdiri betul dengan doa majlis
Diawali dengan doa saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika a'udzu bika min syarri ma sana'tu min syarri ma abu'u laka abu'u laka